Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimani ala rasulillahi wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Qala aidan khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Shadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Rumah Odeng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji syukur milik Allah yang telah melimpahkan karunia nikmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa bernapas dengan lega, bebas. Ini merupakan satu nikmat yang harus kita syukuri. Salawat salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk selalu membaca salawat, sehingga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaat hingga akhir zaman kelak. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim harus merasa berbahagia, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, man faroha biduhuli Ramadana haramallahu jasadahu ilan nar. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya masuknya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya ke dalam neraka. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, mengharap ridho dari Allah, ghufira lahu, diampuni ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya yang sudah lewat. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum pertobatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bulan Ramadan ini merupakan satu bulan pertaubatan, bulan mensucikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Berpuasa bulan Ramadan, memperbanyak membaca Al-Quran, dan mengisi kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Pemirsa Rumah Odeng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hakikatnya manusia hidup akan meninggal. Dunia ini bukan tempat untuk tinggal, melainkan dunia ini tempat untuk meninggal. Maka dari itu kita harus mempersiapkan bekal perjalanan kita menuju akhirat, perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setelah kita mati akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kita dihidupkan, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba. Tidak akan bergeser sedikit pun tumit manusia sebelum dimintai pertanggungjawaban, ditanya 4 hal. Hal yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, tentang umurnya. Umur kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digunakan untuk apa dan dihabiskan untuk apa? Ketika umur kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribadah, maka umur kita akan memudahkan kita proses menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika umur kita habiskan untuk menentang hukum-hukum Allah, untuk bermaksiat, maka umur kita, hidup kita akan celaka di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, fa'an ilmihi ma'amala bihi, tentang ilmu kita. Ilmu yang kita dapatkan di pondok pesantren,
di sekolahan, di masjid, dan dimanapun ilmu yang kita dapatkan, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, al ilmu bila amalin kasajarin bila sajarin, kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah, meskipun pohon itu menjulang tinggi, rindang, kalau tidak berbuah maka tidak memberikan manfaat kepada orang, tidak memberikan manfaat kepada yang lain. Begitu juga ilmu kita, ketika ilmu tidak kita amalkan, tidak kita ajarkan kepada yang lain, maka ilmu itu akan mencelakakan kita di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, pertanyaan Allah setelah kita dibangkitkan dari kubur. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang harta kita. Harta kita, bagaimana kita mencarinya, dan di mana kita menafkahkan atau membelanjakannya. Min aina tasabuhu wa fima anfaquhu. Bagaimana cara kita mencarinya dan bagaimana kita membelanjakannya. Dimintai pertanggungjawaban dua. Harta kita, bagaimana cara mendapatkannya. Kalau kita mendapatkan dengan cara yang baik, maka Allah akan selipkan keberkahan dan membelanjakannya dengan kebijakan yang baik untuk membantu pondok pesantren yang sedang dibangun, untuk membangun masjid misalnya, memberikan makan anak yatim misalnya, maka harta itu akan mengantarkan kita menuju surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang keempat, yang terakhir adalah tentang jasad kita, tentang kegiatan kita. Wa an jismihi fima ablahu. Jasad kita, kegiatan kita, capek kita gunakan untuk apa? Misalnya kaki kita kita gunakan untuk melangkah menuju majelis taklim, maka kaki kita akan memberikan persaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika kaki kita gunakan untuk menuju tempat-tempat maksiat, maka di situ kaki kita akan memberikan persaksian yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya lisan kita gunakan berbicara yang baik, menunjukkan hal-hal yang baik kepada orang lain, maka lisan kita pun akan memberikan satu persaksian yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kalau lisan kita gunakan untuk menyakiti orang lain, untuk mengecewakan orang lain, misalnya berkata bohongin orang, maka lisan kita juga akan memberikan satu persaksian yang buruk. Maka dari itu, mari sebelum kita ditanyai oleh Allah 4 pertanyaan tersebut, maka kita persiapkan. Yang pertama, kita gunakan umur kita untuk taat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita amalkan ilmu yang Allah amanahkan kepada kita dengan cara mengajarkan kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, tentang harta kita harus mencari dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah berikan rizki, maka kita belanjakan dengan cara yang baik pula. Di situ Allah akan selipkan keberkahan di dalamnya. Kemudian yang keempat adalah tentang capek kita gunakan untuk apa? Kalau capek kita, kegiatan kita untuk membantu orang lain, kegiatan-kegiatan yang positif, maka di situ Allah akan ridho tentang kegiatan kita, tentang capek kita, badan kita. Dengan demikian mudah-mudahan ini merupakan satu hadis pengingat kita, jadi motivasi kita supaya kita senantiasa berbuat baik, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.